Halo semua, kenalin gue Gege, umur 30 tahun. Oke, di sini ada gue Dias yang umur 21 tahun. Jadi kita hari ini mau mainan mitos atau fakta nih ya. Jadi berita yang beredar. Mitos atau fakta yang pertama yaitu pil KB bikin gemuk. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Fakta. Jangan dikira gue udah pil KB nih, mohon maaf masih single ya. Kenalan-kenalan gue yang udah mengkonsumsi pil KB, ada beberapa orang, gue ngeliat nih kayak, wah makin membesar nih badannya. Jadi untuk perspektifnya gue ngerasa itu fakta. Kalau pil KB itu bikin, apa namanya tadi? Gemuk. Gemuk, iya. Itu soalnya teori yang dipelajarin itu tergantung hormon masing-masing gitu. Oke, jadi jawabannya adalah mitos. Bukan salah gue. Jadi berdasarkan riset yang ada di Kominfo dan Halodoc, nyatanya hingga detik ini tuh belum ada penelitian yang mengkonfirmasi bahwa pil KB mempengaruhi berat badan. Tapi memang pil KB itu bikin kembung, merasa kembung. Tapi kalau untuk penelitian ke berat badan itu belum ada secara langsung seperti itu. Kembung ya? Lapar? Jangan gue. Beda ya? Kelapar, asam lambung, kembung, pil KB. Iya jauh ya. Apa itu? Hai, kondom 2 lapis itu lebih efektif. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Kan karena apa ya, itu kan terbuat dari apa sih, silikon kan, itu tuh berpotensi apa namanya terkena gesek-gesek ya kan, pasti itu adanya kebocoran ya kan. Mau 2 lapis kayak 3 lapis ya pasti itu ada bocornya. Ya karena kalau 2 lapis ya tidak enak. Ngomongin mitos atau fakta, enak tidak enak. Ya benar, kalau misalnya memakai kondom 2 lapis itu tidak efektif gitu ya. Jadi tadi tuh mitos ya, karena justru membuat pergesekan yang nantinya akan rentan bocor. Walaupun kalian tapi tahu nggak kalau ternyata fun fact, kondom itu ada buat cewek dan buat cowok. Oh tahu. Ini iya. udah tahu ya. Bahwa rokok dapat menurunkan kualitas sperma. 1, 2, 3. Fakta. Katanya emang kalau laki-laki yang sering ngerokok itu mengurangi kualitas sperma. Oke, kalau Soalnya gue bukan cowok nih. Ya sama sih, karena baca juga dan belajar, karena ada zat-zat aktif yang bisa membuat menurunnya sperma gitu, kualitas sperma. Oke, jadi apakah rokok dapat menurunkan kualitas sperma? Itu adalah fakta ya, benar nih dua-duanya. Jadi merokok dapat mempengaruhi kualitas sperma dalam membuahi sel telur. Makanya kenapa kalau orang-orang yang emang punya program hamil biasanya itu dianjurkan untuk berhenti merokok minimal 3 bulan. Karena ternyata ketika sel sperma itu membuahi sel telur, dia itu membawa 2 protein, yaitu protamin 1 dan protamin 2. Kalau misalnya dia sering merokok itu biasanya hanya membawa protamin 2 aja. Jadi tidak seimbang nih gitu, yang membuat susah untuk membuahi sel telur. Tapi bukan berarti kalau merokok itu jadi tidak hamil, bukan ya. Nggak kayak gitu teman-teman. Sering bercinta bikin Miss V longgar. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Karena sesuai pengalaman orang. Orang ya. Sepertinya sih enggak ya. Oh, karena kalau sering dilatih apa ya, kalau itu kan bekerja kan ototnya. Iya, Nah, betul. semakin ototnya bekerja itu semakin kenceng gitu. Jadi sering bercinta bikin Miss V longgar itu adalah mitos ya. Mitos. Jadi otot vagina itu dapat kembali ke bentuk semula setelah berhubungan seksual. Tapi memang ada hal-hal yang membuat otot di sekitar panggul vagina itu jadi lemah, yaitu salah satunya adalah mengangkat alat berat kayak angkat beban, terus obesitas atau batuk kronis. Masturbasi tidak memberikan manfaat apapun selain rasa enak. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Ya, telat gue. Apa? Masturbasi ya? Iya. Masturbasi mitos. Ya, jadi kalau misalkan masturbasi itu kan ada rasa kalau hubungan seks sendiri itu kan bisa ngilangin stres kan. Iya. Nah, selain itu kan nyari yang aman dengan kita masturbasi itu bisa merelekskan pikiran. Jadi kan nambah seneng gitu lah.
Oke. Kedik 2 orang kan sendiri. Ini tidak baik kan? Jadi masturbasi tidak memberikan manfaat yang lain selain rasa enak. Itu sebenarnya masih rancu nih, apakah itu mitos atau fakta? Karena faktanya masturbasi itu dapat menghilangkan stres, benar kata Dias. Karena masturbasi itu menenangkan sistem saraf dan meningkatkan kadar testosteron. Nah, susah ya ngomongnya ya. Nah, bahkan beberapa studi itu menunjukkan bahwa masturbasi itu dapat mengurangi resiko kanker prostat dan membuat tidur lebih nyenyak. Tapi ya, ada tapinya nih. Masturbasi itu kadang membikin, tau gak sih, perasaan bersalah setelah Melakukan. masturbasi gitu kan. Jadi kayak, oh abis enak terus merasa bersalah gitu, jadi nggak enak gitu kan. Jadi gak enak. Itu tadi pentingnya 2 orang. Jadi kalau untuk mitos atau fakta itu tergantung pada masing-masing pribadinya gitu. Oke, jadi itu tadi pertanyaan mitos atau fakta untuk penonton di rumah. Jadi kalian pada tahu kan ya mitos dan faktanya dunia kesehatan seksual itu kayak gimana? Kalau misalnya ada yang mau di challenge lagi atau ada mitos dan fakta lain yang kita nggak tahu nih, boleh banget komen di bawah.